tahu bahwa Kampung Sehat akan berakhir programnya pada bulan November 2020. Kita masih punya waktu untuk memperkuat kebersamaan di Kampung Sehat, dan diharapkan bahwa pada saat program Kampung Sehat berakhir, tidak berhenti kegiatannya, tetapi menjadi kewajiban dari kabupaten kota untuk meneruskan program ini dalam rangka mempertahankan kesehatan, ekonomi, harmonisasi dan keamanan di daerah tersebut, kelestarian lingkungan, serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam, tetap terpelihara sehingga kita siap kapanpun bila terjadi bencana di masa mendatang. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan tentang keberadaan Kampung Sehat di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Berikutnya akan kami sampaikan update kasus COVID pada hari ini. Hari ini di 5 laboratorium PCR yang ada, yaitu Laboratorium PCR Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Mataram, Rumah Sakit Undram, Sains Teknopar Sumbawa dan Rumah Sakit Selong, serta 2 laboratorium tes cepat molekuler yang berada di Rumah Sakit Praya dan di Rumah Sakit Patut Patuh Pacu telah diperiksa sebanyak 172 sampel. Dari 172 sampel, 143 sampel dinyatakan negatif. 15 sampel adalah ulangan dari mereka yang sudah dirawat dan masih dinyatakan positif. Kasus konfirmasi positif baru pada hari ini adalah 14 orang, berasal dari 6 kabupaten kota yang ada, yaitu dari Mataram 2 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Timur 7 orang, dan Sumbawa 1 orang. Kalau kita perhatikan jumlah kasus positif dibandingkan dengan jumlah spesimen yang diperiksa hari ini, maka positif rate hari ini adalah 8,9%. Jumlah total sampel yang diperiksa di seluruh NTB sampai hari ini tercatat 26.495 sampel, dengan total positif adalah 2.799 kasus atau 10,5%. Untuk angka kesembuhan, hari ini tren positif terhenti karena jumlah kasus yang sembuh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif baru. Hari ini 12 pasien dinyatakan sembuh, berasal dari Kota Mataram 4 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Timur 5 orang, dan Kota Bima 2 orang. Demikian total pasien yang sembuh tercatat 2.118 orang atau 75,7%. Hari ini hari kedua di mana tidak ada kematian dari pasien COVID-19 di NTB. Dengan demikian, 162 kasus kematian masih tetap tercatat dengan persentase 5,7% dan menyisakan 519 orang pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang saya cintai, mari kita lihat hasil kerja keras dari gugus tugas kecamatan, desa, serta kabupaten kota dalam melakukan tracing kontak di daerah masing-masing. Hari ini tercatat penambahan kasus perjalanan adalah 308 orang, dengan total menjadi 74.365 orang, dan yang masih dalam karantina adalah 1.050 atau 1,4%. Untuk kontak erat yang berkontak dengan pasien terkonfirmasi positif tercatat 65 orang,
dengan jumlah total adalah 20.850 orang dan yang masih dikarantina 1.528 atau 7,3%. Untuk kasus suspek tercatat 22 orang sehingga total berjumlah 10.881 orang dan yang masih menjalankan isolasi adalah 394 orang atau 3,6%. Kasus probable, mereka yang punya gejala jelas ke arah COVID-19 akan tetapi belum ada hasil karena sesuatu dan lain hal, maka tercatat mereka berjumlah 368 orang yang masih dirawat atau 3,3%. Dengan demikian, total kasus konfirmasi positif dan probable yang masih dirawat di seluruh Nusa Tenggara Barat pada hari ini tercatat 887 orang. Mari kita doakan bersama-sama saudara-saudara kita yang saat ini masih dirawat maupun masih menjalani isolasi ataupun menjalani karantina. Semoga mereka segera sembuh, tidak jatuh dalam keadaan yang lebih berat, bisa segera keluar dari ruang isolasi maupun ruang karantina dan bisa berkumpul dengan keluarga serta beraktivitas dan produktif kembali. Sementara bagi kita semua yang saat ini masih diberikan kesehatan, mari kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dengan tetap patuh menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan COVID-19 yang melindungi individu-individu maupun masyarakat adalah protokol yang mudah dikerjakan. Hanya tinggal kemauan yang perlu ditegaskan dalam kita menjalani protokol kesehatan ini. Memakai masker dengan benar adalah kunci dari semuanya. Kita tahu bahwa saat ini Presiden sudah menggaungkan gerakan memakai masker melalui Inpres nomor 6 tahun 2020, di mana bila kita tidak melaksanakan pemakaian masker, maka ada sanksi-sanksi yang telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah, baik itu peraturan bupati maupun peraturan wali kota ataupun peraturan gubernur nomor 42 tahun 2020 yang menjatuhkan sanksi administratif, sanksi sosial, bahkan bisa sampai sanksi pidana terhadap mereka-mereka yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Bukan hanya soal memakai masker, tetapi juga bagaimana kita menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan. Ingat, apabila terjadi kerumunan yang potensi menimbulkan penularan COVID-19, maka yang terkena sanksi adalah mereka yang menggalang kerumunan, bukan yang hadir. Hati-hati apabila Bapak Ibu berencana mempunyai kegiatan, pastikan protokol COVID terlaksana, karena ada sanksi apabila kerumunan ini menimbulkan permasalahan. Bapak Ibu sekalian, mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20 hingga 40 detik bukanlah pekerjaan yang sulit. Di rumah ada air dan ada sabun. Di perjalanan ada hand sanitizer, sehingga kita bisa tetap melakukan kegiatan membersihkan tangan ini dimanapun kita berada, agar tangan ini tidak menjadi sumber penularan COVID-19 pada diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kami kembali mengingatkan mereka-mereka yang berisiko tinggi. Apakah mereka keluarga kita, kerabat kita, atau tetangga kita? Mereka yang punya penyakit komorbid, penyakit jantung, ginjal, dan hipertensi, penyakit diabetes mellitus, kanker, serta penyakit paru kronik lainnya seperti asma dan TBC. Jaga mereka, karena mereka bila tertular penyakit COVID
mudah jatuh dalam keadaan yang berat yang pada akhirnya bisa berujung pada kematian. Demikian juga mereka-mereka yang berisiko tinggi karena usia, bayi dan balita, ibu hamil, lansia. Satu risiko sudah cukup untuk membuat orang jatuh pada keadaan yang berat. Dua risiko, yaitu faktor usia dan faktor komorbid, inilah yang paling banyak menyebabkan kematian pada kasus-kasus COVID di Nusa Tenggara Barat. Mari kita jaga saudara-saudara kita, anak, cucu, istri, saudara, serta orang tua kita dan sesepuh kita. Kita jaga tidak hanya dengan membatasi mereka keluar rumah, tapi juga membatasi orang yang berkontak dengan mereka. Dan pada saat proses berkontak dengan para orang tua kita yang punya risiko tinggi, tetap memakai masker. COVID-19 tidak mengenal saudara. Berapa banyak orang yang tertular di antara keluarga, bukan oleh orang lain. Sehingga patuhlah untuk tetap mengenakan masker bila berkumpul, baik dengan keluarga sendiri maupun dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Mari Bapak Ibu sekalian, kita perkuat daya tahan dan imunitas tubuh kita. Makan makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang, olahraga yang teratur 30 menit dalam sehari, istirahat yang cukup, dan kelola stres agar imunitas tubuh tidak turun dan kita tidak mudah tertular penyakit COVID-19. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada kebanggaan sebagai warga NTB, karena tadi salah seorang pengunjung NTB yang berasal dari provinsi di Jawa mengatakan, kekuatan penanganan COVID di NTB adalah pada proses pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pujian bagi seluruh masyarakat NTB akan kepedulian masyarakat NTB dan tanggung jawab masyarakat NTB terhadap penanganan COVID-19, terhadap pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Tidak mudah bagi suatu daerah memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan COVID. Dan kita diakui oleh masyarakat dari luar NTB, kekuatannya adalah pada pemberdayaan masyarakat. Mari kita pertahankan rasa kebersamaan dan gotong royong kita dalam menangani COVID-19, dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Demikianlah info yang kami sampaikan, semoga dapat memberikan tambahan wawasan bagi Bapak Ibu warga NTB yang kami hormati. Mohon teruskan informasi ini kepada keluarga, kerabat, sanak, handai taulan, dan para tetangga, sehingga kita semua tetap bisa mempertahankan kebersamaan dalam menangani dan mencegah COVID-19. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan kita. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Itu pujian dari orang Jawa. Pak, bagaimana penanganan COVID-19 di Jawa Timur? Payah, Bu, politis sekali. Bagaimana NTB? Kelebihan NTB adalah pemberdayaan masyarakat. Kita sampaikan. Pujiannya masalah Lombok Pos, BTW Lombok Pos Jawa Pos yang hadir di Aneh tadi.